Devan sudah lakukan, sikapnya itu udah benar, Sa. Karena dia harus bertanggung jawab atas tindakannya, Sa. Iya, Pak, tapi... Sa, ini adalah perjalanan hidupnya. Ini adalah pembelajaran hidupnya. Kalau nanti dia bertobat, berubah menjadi lebih baik, ya itu bagus buat dia. Tapi ini fase yang harus dia laluin. Ya kita berdua harus menghargai itu. Papa tahu, kamu sedih. Assalamualaikum Bro, Sa. Waalaikumsalam Nino. Saya ganggu nggak? Enggak apa-apa. Gimana ada apa? Iya, Tante mau ngabarin kalau Juno sudah berhasil kita tangkap. Berhasil? Gimana ceritanya, Bro, Sa? Di rumah sini, di Pondok Pelita. Jadi dia menyusup, terus dia, ya panjang lah ceritanya. Pokoknya akhirnya dia bersembunyi di kamarnya Rena. Tapi setelah melakukan perlawanan, kita berhasil meringkus Juno. Dan sekarang mau kita bawa kantor polisi. Astagfirullah. Tapi gimana, Bu Rosa, nggak apa-apa? Anak-anak? Ya, alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Gini, no, saya kan mau bawa Juno ke kantor polisi nih, sama Riza sama Randy. Kamu bisa, saya minta tolong menemani Rena di rumah, Rena sama Askara? Bisa ke sini, Nino? Boleh. Saya berangkat sekarang kok. Oke, syukurlah kalau gitu. Yaudah, saya pergi sekarang ya. Terima kasih, Nino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kita beri salam, Randy. Oke. Alhamdulillah kalau Juno ketangkap. Syukurlah kalau gitu. Mudah-mudahan ini Kiki berdoa ya biar si Juno itu dihukum seberat-beratnya di penjara pokoknya yang lama banget, mending gak usah keluar-keluar deh habis itu. Bener, gue juga ngarep kayak gitu. Itu orang jangan sampai keluar dari penjara. Hukuman seumur hidup berarti dong ya? Oh ya iyalah. Iya sih. Kalau Om Juno ketangkep, pasti Om Juno bilangin ke kantor polisi. Kalau gua bukan Rena. Duh, gimana nih? Sayang, kenapa? Kok kamu mukanya jadi kayak begini? Harusnya kamu seneng dong, udah gak ada yang gangguin kamu lagi. Kamu udah gak perlu takut. Tante Arumi udah di penjara, Juno juga udah di penjara. Jadi gak usah takut lagi, ya? Ya udah malam, bobo ih. Oh iya, adek. ada ya Bobo yuk. Bobo yuk. Biar kakak Bobo juga ya. Bobo yuk. Oke? Oke? Oke nggak? Iya. Bobo, Oke. ngantuk? Ngantuk nggak? Iya, Ya udah, Kiki ke kamar dulu ya. Baik kakak. Dadah kakak. Kakak. Good night. Night. Selamat tidur. Iya. Kamu malam ini bobonya mau ditemenin sama Ncus gak? Gak usah Cus, aku mau tinggal sendiri aja. Gak takut? Enggak Cus. Bener. Ya udah, jangan lupa berdoa ya sebelum tidur ya. Iya Cus. Dadah, selamat tidur, Dadah. selamat istirahat. Ya, meskipun sebelumnya Pak Devan sempat berbuat jahat kepada kita. Tapi pada akhirnya Pak Devan membantu kita, bahkan berbuat baik juga kepada kita. Iya. Ya, mungkin ini sebagai pertanggungjawaban dia atas apa yang sudah dia lakukan, Bu. Ya, kamu ada benar ya. Tapi tetap aja saya nggak tega. Karena memang ya Devan sudah menunjukkan itikat baik selama ini. Dan ya, kayak yang kamu bilang, dia sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Dan hatinya tulus. Dan tentunya tanpa bukti-bukti dari Devan, kita nggak akan mungkin menjerat Juno dan juga Rumi. Betul. Saya kira ini juga jalan terbaik, Bu. Nggak mungkin juga kan kita menyebloskan Bu Arumi dan Juno. Pak Devan kita malah lindungi. Itu tidak adil. Dan saya jadi kepikiran sama Elsa sih. Dan saya yakin Devan belum ngabarin Elsa. Apa saya telepon aja ya? Ya, boleh itu. Iya. Sebentar ya, saya telepon dulu. Silakan. Terus. Tumben tengah malam kayak gini telepon aku. Halo, Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Elsa. Iya Tante, ada apa? Tumben telepon saya tengah malam kayak gini.
Tante mau ngabarin kalau Devan sudah menyerahkan diri kantor polisi. Devan menyerahkan diri ke polisi, Tante. Iya, jadi Juno kan sudah tertangkap. Arumi juga sudah tertangkap. Dan saya minta bantuan Devan untuk menjadi saksi, untuk datang ke kantor polisi. Setelah memberikan kesaksian, dia lalu menyerahkan diri ke polisi. Di kantor polisi mana, Tante? Tante share lokasinya ya. Iya. Ya sudah, saya tutup teleponnya, Tante. Nah, ini saya siap-siap ke sana sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Elsa. Saya share lo. Ya Allah. Devan, kenapa kamu melakukan ini? Apa karena kamu putus asa dengan pernikahan kita? Apa karena aku selalu meminta cerai makanya kamu memutuskan untuk menyerahkan diri? Apa ini supaya aku percaya sama kamu? Kalau kamu sungguh-sungguh berubah, persoalannya itu tidak menghapus kesalahan kamu pada keluarga kami, Van. Ya Allah, aku harus gimana sekarang? Devan memang harus bertanggung jawab. Tapi sebagai istri, aku nggak tega melihat suami aku di penjara. Ternyata seorang Devan juga dijebloskan ke penjara. Percuma kan Pak? Pak Devan menjilat Pondok Pelita. Yang ujung-ujungnya Pak Devan juga dijebloskan ke penjara. Makanya Pak Devan yang berkhianat. Saya itu orang yang tahu betul Pak, apa kejahatan Pondok Pelita. Apalagi Ibu Rosa. Saya menyerahkan diri saya ke sini. Bukan karena dipaksa. Udahlah Pak Devan. Pak Devan ngomong begitu karena malu sama saya kan. Sudah berkhianat. Dan berharap Pak Devan bisa lolos dari jeratan hukum. Tapi ujung-ujungnya Pak Devan malah ditahan juga. Terserah kamu mau bilang apa. Pak Devan, kalau aja Pak Devan tidak membongkar semua kejahatan saya dan Bu Arumi, saya pasti nggak di sini, Pak. Ini semua gara-gara Pak Devan. Jangan ganggu saya. Elsa belum tahu kalau aku udah ditahan di sini. Semoga kebahagiaannya bisa kembali tenang dengan ketidakhadiran aku di dalam hidupnya. Pak. Ya Bu, ada keperluan apa Ibu kesini? Saya mau ketemu sama suami saya, Pak. Apa benar yang namanya Devan ditahan di sini? Benar Bu, Bapak Devan memang kami tahan di sini. Saya bisa jenguk suami saya? Bisa Bu, tapi tidak sekarang. Karena sekarang sudah larut malam, jadi sebaiknya Ibu besok kembali datang siang ya. Pak, saya mau ketemu sama suami saya. Pak, saya mau jenguk suami saya. Maaf Bu, tidak bisa. Peraturannya memang begitu. Sebaiknya Ibu pulang dulu, besok kembali lagi. Pak, saya minta tolong banget, Pak. Nggak akan lama kok saya ketemu sama suami saya. Maaf Bu, tidak bisa. Aku ikhlas kalau Elsa tidak mau lagi bertemu atau menjenguk aku di sini. Aku ikhlas kalau Elsa selamanya tidak ingin mengenal aku lagi. Keputusan ini berat, tapi cinta aku padanya memudahkan. Dengan ini, dia bisa mengajukan perceraian lebih mudah. Apalagi dengan mantan suaminya menyandang status tahanan seperti ini.
Saya harus bersikap kehilangan Elsa untuk selama-lamanya. Semoga kelak Elsa bertemu seseorang yang membuatnya jatuh cinta dan melimpahinya dengan kebahagiaan tanpa kepahitan sedikit pun. Bismillah, ini adalah jalan yang sudah aku pilih. Aku ikhlas menjalani hukuman ini demi membayar dosa-dosa aku yang teramat besar. Aku siap kehilangan semuanya, termasuk Elsa. Pak, sebentar aja Pak, saya mau ketemu sama suami saya. Maaf Bu, tidak bisa. Sebaiknya Ibu pulang dulu, besok kembali siang di saat jam besuk ya. Kalau gitu saya permisi. Devan, aku akan kembali menemui kamu. Aku janji. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Aduh, kasihan kamu sampai capek gitu. Gimana? Ya maaf ya, saya nggak nyangka urusannya panjang dan lama kayak gini. Gimana Juno akhirnya? Sudah ditahan. Sudah di penjara. Alhamdulillah. Ya, dan juga Devan juga udah memberikan kesaksian. Ya. Semoga semuanya di penjara bisa mengambil hikmah dari apa yang telah mereka perbuat. Iya. Aja sih. Apa yang sudah mereka lakukan juga udah sangat-sangat keterlaluan. Yes. Ini kayak rasanya hukuman yang pantas lah buat mereka. Ya, semoga ya, No ya. Oh ya, gimana anak-anak? Sorry ya, saya jadi minta kamu jagain anak-anak. Gak apa-apa. Udah pada istirahat semuanya, kayaknya kecapean juga mereka. Yaudah kalau begitu, saya pamit ya, Pursa. Makasih ya, No ya. Hati di jalan. Iya, sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry nih ngerepotin kamu terus Gak ya. apa-apa. Udah sekian, No ya. Hati. Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sa? Waalaikumsalam, Pak. Papa baru bangun apa? Baru mau tidur, Pak? Papa udah bangun nih, baru cuci muka lagi. Kenapa, Nak? Aku di kantor polisi, Pak. Kamu ngapain di kantor polisi? Tadi Tante Rosa telepon aku, Pak. Tante Rosa ngabarin kalau Juno udah ketangkep. Aku minta maaf ya, Pak. Aku minta maaf, aku nggak izin dulu sama Papa buat pergi. Soalnya tadi buru-buru. Alhamdulillah, Papa lega dengarnya, Nak, kalau Juno sudah tertangkap. Kamu mau Papa jemput di kantor polisi sekarang? Pak Devan ditangkep, Pak. Tapi bukan karena dia ditangkap oleh polisi, Pak. Tapi karena dia menyerahkan diri sendiri ke kantor polisi. Benar dugaanku. Elsa masih sangat mencintai Devan. Apa yang Devan sudah lakukan, sikapnya itu udah benar, Sa. Karena dia harus bertanggung jawab atas tindakannya, Sa. Iya, Pak. Tapi Sa, ini adalah perjalanan hidupnya. Ini adalah pembelajaran hidupnya. Kalau nanti dia bertobat, berubah menjadi lebih baik, ya itu bagus buat dia. Tapi ini fase yang harus dia laluin. Ya kita berdua harus menghargai itu. Papa tahu, kamu sedih.